Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Faza Karian, PM 17158 dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian saya yang berjudul hubungan tingkat pengetahuan terhadap sikap stigma orang dengan HIV/AIDS pada siswa-siswi SMA. Untuk latar belakangnya sendiri, di mana HIV sendiri di dunia itu diderita oleh 37,9 juta orang, di mana 36 juta diantaranya tersebut merupakan berusia dewasa atau lebih dewasa di sini lebih dari 15 tahun. Dan di Indonesia sendiri itu diderita oleh 640.000 orang. Dan untuk di Jawa Barat itu terbesarnya berada di Kota Bandung dengan 945 kasus dan didominasi oleh dewasa, yang dimana dewasa di sini itu lebih dari 15 tahun. Dan juga stigma ini masih menjadi masalah utama untuk menghadapi orang dengan HIV/AIDS dan dapat mempengaruhi ODH tersebut secara negatif. Dari penelitian yang dilakukan oleh Swenyo di Botswana, terdapat hubungan yang kuat antara pengetahuan dan juga sikap stigma terhadap HIV/AIDS, dan juga remaja ini lebih rentan untuk terkena infeksi HIV karena kurangnya informasi kesehatan yang benar. Nah, untuk rumusan masalahnya sendiri, apakah terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan dan juga sikap siswa-siswi SMA terhadap stigma orang dengan HIV/AIDS? Dan tujuannya sendiri itu untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dan sikap siswa-siswa SMA terhadap stigma orang dengan HIV/AIDS. Untuk metode penelitiannya sendiri, di sini penelitiannya merupakan penelitian analitik observasional dengan metode cross-seksional. Dan untuk analisis datanya sendiri, ini melihat tingkat pengetahuan dan juga sikap stigma siswa-siswa SMA. Dan untuk analisis bivariatnya itu untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan dan juga sikap stigma siswa-siswa SMA. Dan penelitian ini diukur dengan analisis chi-square menggunakan alat hitung SPSS. Untuk variabelnya sendiri, di sini variabel bebasnya itu tingkat pengetahuan, dan variabel terikatnya sendiri itu sikap stigma orang dengan HIV/AIDS. Di mana definisi operasionalnya, tingkat pengetahuan di sini itu informasi yang diketahui tentang penularan dan pencegahan HIV/AIDS, dan dikriteria menjadi 3 kriteria, itu ada baik, cukup, dan kurang. Sedangkan sikap itu sikap stigma terhadap orang dengan HIV/AIDS dan dikategorisasikan menjadi baik dan buruk. Nah, untuk prosedurnya sendiri, di sini saya melakukan penelitian pada siswa-siswi SMA Negeri 12 Bandung, kelas 11, tahun periode 2019-2020. Dan di sini saya menggunakan Google Form untuk pengisian kuesioner dan juga Zoom Meeting untuk menjelaskan bagaimana cara pengisian, dan apabila ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan secara langsung, dan untuk mengetahui apabila yang menjadi responden itu merupakan benar siswa-siswa SMA Negeri 12 Bandung. Dan untuk tempat dan waktu penelitiannya ini dilakukan secara daring dimulai dari 26 November sampai 6 Desember 2020. Ini untuk aspek penelitian etik yang diberikan oleh Komite Etik Universitas Islam Bandung. Dan untuk hasil penelitiannya sendiri, di sini data diperoleh sebanyak 73 sampel. Dan untuk tingkat pengetahuannya itu mayoritas dari responden memiliki tingkat pengetahuan yang baik mengenai HIV/AIDS, dan juga untuk sikap stigmanya di sini juga mayoritas memiliki sikap yang baik terhadap sikap stigma orang dengan HIV/AIDS. Dan untuk hubungannya sendiri, setelah dihitung menggunakan uji chi-square dengan metode continuity correction, didapatkan bahwa nilai P-nya itu 0,54. Nah, hasil ini menunjukkan tidak terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan tentang HIV/AIDS dengan sikap stigma ONH pada siswa-siswi kelas 11 SMA 12 Bandung dengan nilai P-nya itu tadi 0,54. Nah, di mana penelitian ini mungkin tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Sandra Letswenyo, yang menunjukkan bahwa pada penelitian tersebut itu terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan dan juga stigma. Namun, tingkat pengetahuan ini dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Lalu, kemudahan mendapatkan informasi dari media sosial ikut membantu dalam meningkatkan tingkat pengetahuan siswa-siswi tentang HIV/AIDS. Informasi tersebut dapat didapatkan seperti misalnya dari Twitter, Instagram, ataupun dari Facebook. Lalu, penelitian yang dilakukan oleh Baitner Zamir di Israel menyatakan para responden memiliki sikap yang buruk terhadap ODH meskipun tingkat pengetahuan tentang HIV/AIDS itu baik. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang saya lakukan. Dan mengapa hal ini bisa terjadi? Karena berkaitan dengan gagasan para responden yang menghubungkan HIV dengan rasa malu dan takut. Perasaan tersebut tidak dipengaruhi oleh peningkatan pengetahuan terkait HIV/AIDS. Dan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Aceh, bahwa stigma tersebut
ditemukan dalam penelitian tersebut itu dinilai sebagai stigma yang diberikan dengan prasangka menyalahkan dan malu. Sikap tersebut dengan sikap tersebut HIV dianggap sebagai penyakit orang jahat dan tidak bermoral. Karenanya bagaimana pasien tertular penyakit akan menentukan penerimaan kepada masyarakat. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Jason Coleman pada komunitas Afrika Amerika menyebutkan bahwa memiliki suatu hubungan dengan ODH, misalnya keluarga, akan meningkatkan kualitas sikap stigma dan tanpa dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Marcos Reyes menunjukkan fenomena sosial, budaya, serta religius memiliki peran penting dalam munculnya stigma pada ODH. Orang dengan keyakinan agamanya yang sangat kuat dapat mengaitkan penularan HIV dengan perilaku yang buruk dan amoral, seperti misalnya penggunaan narkoba, percabulan, dan juga pergaulan bebas. Nah, dapat disimpulkan bahwa stigma yang dapat oleh orang dengan HIV/AIDS dapat dipengaruhi oleh beberapa karakteristik atau pengalaman lain, tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh responden, misalnya pada di sini. Dan untuk keterbatasan dari penelitian ini, itu terbatas hanya satu faktor penyebab saja, yaitu tingkat pengetahuan tentang HIV/AIDS. Sedangkan di sini masih banyak hal lain yang dapat mempengaruhi sikap stigma terhadap orang dengan HIV/AIDS. Dari kesimpulannya sendiri, jadi tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan sikap stigma pada orang dengan HIV/AIDS. Dan untuk sarannya sendiri, secara praktis itu memberikan workshop kepada siswa-siswi dengan berinteraksi kepada orang dengan HIV/AIDS agar meningkatkan rasa percaya diri dan berani untuk lebih mengenal orang dengan HIV/AIDS. Dan secara akademis, penelitian ini dapat dilanjut dengan jumlah sampel yang lebih banyak dan menambahkan faktor lain yang dapat mempengaruhi sikap stigma pada orang dengan HIV/AIDS. Mungkin ini terima kasih kepada pembimbing saya yang telah membimbing saya sejauh ini dan juga pembahas. Dan mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.